Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk perbuatan yang tidak baik, baik datangnya dari dalam diri maupun dari luar diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya emosi dan marah dalam keadaan tertentu dan juga situasi tertentu, baik kepada perorangan ataupun kepada banyak orang. Dan amarah ini dipicu oleh banyak hal dan juga mengakibatkan banyak penyesalan. Oleh karena itu, marah adalah salah satu penyakit emosi yang harus dihindari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang sahabat mengatakan, salah satu amal yang terbaik itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, la taqdob, la taqdob, la taqdob. Jangan marah, dan jangan marah. Kenapa? Karena marah itu hakikatnya dari hembusan api neraka, dan di situ ada bisikan-bisikan syaitan, dan kita dikendalikan oleh syaitan. Oleh karena itu, orang yang marah biasanya hilang kendali dan juga hilang akal sehatnya. Jadi daripada kita menyesal di kemudian hari dan juga bikin usaha kita, aktivitas kita berantakan, maka alangkah baiknya kita harus memahami dan mengetahui bagaimana cara mengendalikan emosi dan amarah ini. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips yang sederhana bagaimana cara mudah kita dapat mengendalikan emosi dan amarah kita. Paling tidak ada 7 cara mudah untuk mengendalikan amarah. Yang pertama, membaca istighfar sambil menarik napas dalam-dalam, kemudian dihembuskan perlahan. Ketika mulai ada tanda-tanda emosi pada diri kita, kita buru-buru beristighfar. Alangkah bagus lagi kalau kita awali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian mulai istighfar dan tarik napas dalam, hembuskan dengan perlahan lewat mulut. Tarik lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut perlahan. Lakukan beberapa kali, insya Allah amarah kita akan mudah terkendali. Lalu tips yang kedua, cara mudah untuk mengendalikan amarah adalah kita harus fokus untuk kesadaran diri kita bahwa marah itu beresikonya penyesalan yang amat menyakitkan. Oleh karena itu, sebelum kita marah, buru-buru kita menyadarkan diri kita bahwa marah itu efeknya sangat negatif dan penuh dengan penyesalan. Oleh karena itu, ketika ada tanda-tanda marah, buru-buru fokusnya jangan ke marah, tapi fokusnya kepada pikiran sadaran kita bahwa tidak ada gunanya melakukan perbuatan emosi dan marah, karena semuanya akan bisa berantakan dan juga merugikan diri kita maupun orang lain. Lalu yang ketiga, tips cara mudah mengendalikan amarah adalah dengan cara menguatkan sabar kita dan jangan bereaksi apapun. Biasanya kita suka mudah terpancing, baik oleh omongan orang lain atau sikap orang lain yang membuat kita itu emosi. Namun kali ini kita harus betul-betul menahan diri, bersabar dan jangan bereaksi apapun. Mudah-mudahan ini dapat mengendalikan amarah kita. Lalu yang keempat, cara mudah untuk mengendalikan amarah adalah jaga lisan kita untuk diam dan fokus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisan sudah bicara, itu sangat berbahaya ketika dalam kondisi emosi dan penuh amarah. Fokus saja kepada Allah sambil zikrullah dan juga kuatkan kesabaran kita. Mudah-mudahan emosi kita akan terkendali dengan mudah. Lalu yang kelima, cara mudah mengendalikan amarah adalah
coba menghindar dari sesuatu yang membuat kita marah. Kalau sesuatu itu bikin kita marah dan kita diam di situ, biasanya semakin memuncak lama-lama. Lebih baik kita hindari jeda sesaat untuk menenangkan diri kita. Begitupun ketika yang bikin emosi kita adalah seseorang atau orang di luar diri kita, maka alangkah baiknya kita menghindar dari itu. Karena ketika kita menghindar dari penyebab yang membuat kita marah, paling tidak akan meredalah amarah kita. Lalu yang keenam, cara mudah untuk mengendalikan amarah adalah segeralah berwudu lalu sholat. Sholat apa? Sholat taubat boleh, sholat mutlak boleh. Paling tidak, karena amarah itu datangnya dari hembusan api, maka cara meredamnya dengan dibasuh oleh air. Dan berwudu adalah sesuatu yang efektif ketika kita datang emosi dan amarah. Dengan berwudu, dengan tenang, lalu kita melaksanakan sholat taubat 2 rakaat, insya Allah semuanya akan redam. Apalagi setelah sholat, kita tambah dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hati kita dan pikiran kita akan lebih tenang dan tidak mudah tersulut emosi kita. Lalu yang terakhir, cara mudah mengendalikan amarah kita adalah kita biasakan diri untuk relaksasi, yaitu relaksasi sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita datang emosi menggebu-gebu, paling tidak kita duduk dahulu. Kalau masih emosi juga, dibawa rebahan atau berbaring. Kalau sudah mulai tenang, lalu relaksasi sambil berzikir atau membaca Al-Quran. Karena berzikir dan membaca Al-Quran dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan saudaraku semua dapat mengendalikan emosi dan amarah. Untuk itu, sering-seringlah kita menjaga wudu agar kita terhindar dari bisikan-bisikan emosi dan bisikan syaitan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.